Perkenalkan, nama lengkap saya Bonifacius Damianus. Saya biasa dipanggil Boni, cuman lebih akrab lagi dipanggil Bo. Umur saya 23 tahun. Oh, oke Boni. Nah, kesibukan Boni sekarang ini apa saja? Kalau kesibukan saya sendiri untuk sekarang, saya freelance ya. Tapi ya, saya lebih ke jadi asisten MUA gitu. MUA itu apa? MUA itu makeup artist. Oh, makeup artist. Oh, Boni ikut dengan? Saya ikut sama salah satu MUA Mau Mereh, Mak Ribi Keisha. Oh, ikut dulu. Langsung saja ke pertanyaan nih Boni. Sejak kapan Boni ini merasa Boni ini berbeda kayak teman-teman lainnya seperti itu? Saya merasa berbeda dengan teman-teman yang lain tuh dari kecil. Itu karena memang kelakuan saya dari kecil sudah mulai berbeda. Mungkin gen perempuannya itu mungkin lebih banyak. Terus kalau menurut saya juga faktor lingkungan, karena saya tinggal dengan orang tua dari mama saya. Terus mama saya itu kakak adiknya itu semuanya perempuan dan tidak ada cowok kecuali kakek saya. Nah, mungkin saya rasa juga mungkin dari faktor lingkungan itu. Ditambah lagi dengan dulu itu di sekeliling saya, keluarga tuh kebanyakan perempuan. Kayak macam saudari, sepupu itu semuanya perempuan. Sepupu laki-laki, sepupu cowok itu tuh bukan hampir tidak ada, tapi kebanyakan ada yang lain lahirnya tuh di luar kota. Oh, oke. Dari yang Boni cerita ini, bagaimana tanggapan keluarga dengan orang sekitar waktu tahu Boni ini ada berbeda dari yang lain? Kalau tanggapan dari keluarga sendiri dulu itu memang sempat ada kontra, karena mereka mau tuh Boni itu seperti laki-laki normal pada umumnya. Cuman ya mau bagaimana lagi, karena memang Boni yang mereka harapkan tuh tidak seperti Boni yang mereka mau begitu. Jadi dulu tuh masih sempat dimarah, dipukul, terus pokoknya tiap hari tuh ngomel saja. Kenapa kau begini? Kenapa kau begini? Kenapa jadi begini? Orang tua, keluarga, terus orang sekitar, ya tanggapannya sama seperti tanggapan dari keluarga. Kenapa jadi begini begitu? Kau ganteng, manis, tapi kenapa harus begini begitu? Cuman saya hanya diam karena memang mungkin dulu saya masih kecil dan saya orangnya tidak berani bersuara, apalagi dengan orang tua dan orang yang usianya tuh di atas saya. Oke, terus bagaimana kalau tanggapan dari kalau Boni tiap hari di sekolah itu, bagaimana tanggapan teman-teman, guru begitu? Kalau di sekolah ya, mulai dari SD, SMP, SMA itu Boni selalu dibully. Pada umumnya memang tanggapan dari teman-teman di sekolah, guru, itu memang tanggapannya sama seperti keluarga. Tapi kalau keluarga kan masih punya batas tertentu. Cuman kalau di sekolah tuh terlalu berlebihan. Misalnya teman-teman, kenapa jadi kayak begini, kayak anak perempuan? Laki-laki kok kayak anak perempuan? Tuhan ciptakan kau tuh kayak laki-laki, bukan kayak perempuan. Kenapa jadinya seperti perempuan? Begitu.
lebih baik operasi saja begitu. Sampai ada omongan seperti itu ya? Iya, lebih baik operasi saja. Kayak percuma orang tua, kok mama melahirkan kau tuh sebagai seorang laki-laki tapi perilaku kau tuh seperti seorang perempuan. Itu lebih banyak itu perempuan atau laki-laki di sekolah? Lebih banyak ya laki-laki gitu. Dan itu pun yang saya rasakan yang paling parah itu sejak SD dan SMP. Itu mungkin dikarenakan mungkin ya, namanya juga masih anak-anak peralihan menuju dewasa. Jadi iya belum mengerti dan emosinya masih labil. Tapi waktu SMA itu sudah ada penurunan bully di sekolah gitu. Iya, puji Tuhan SMA itu untuk bully ya 1-2 pasti. Cuman tidak separah SD dengan SMP. Nah, terus kalau kuliah? Kalau kuliah ya ada sih, kuliah ada. Malah kuliah tuh lebih parah dari SMA. Kuliah tuh lebih parah dari SMA. Kenapa saya bilang begitu? Karena ya saya juga tidak tahu ya. Mungkin kebanyakan, saya bukan menjudge orang, ya mungkin kebanyakan teman-teman kuliah itu tuh mungkin kebanyakan mungkin masih dari kayak pelosok-pelosok desa kan. Jadi pemikirannya masih primitif. Jadi belum mengerti gitu ya? Itu teman kelas atau? Bukan, kalau teman kelas ada beberapa, cuman paling ganggu-ganggu biasa. Cuman kalau kayak teman jurusan lain, terus lebih banyak dan lebih parahnya lagi tuh bukan teman-teman kampus, orang-orang di sekitar kampus kayak tukang ojek atau sopir konjak yang lewat sekitaran kampus. Terus dari semua bulian yang ada itu Boni pernah merasa kayak jatuh sekali tidak dari semua bulian ada? Kayak Boni merasa kayak saya sudah bisa tahan lagi. Ada. Itu kapan? Ya masih SD SMP. Bahkan sampai sekarang pun mungkin ada. Bukan mungkin, tapi ada. Mereka boleh membuli saya, tapi jangan membawa orang tua saya. Saya begini bukan kemauan orang tua saya. Saya begini mungkin sudah ditakdirkan Tuhan. Saya seperti ini. Dan yang paling saya benci itu buliannya tuh percuma. Kau punya mama melahirkan kau seperti ini, seperti seorang laki-laki, tapi kelakuannya seperti perempuan. Lebih baik dulu kok mama jangan melahirkan kau begitu. Atau operasi potong buang saja itu, daripada ada itu kamu kelakuannya seperti perempuan. Iya. Dan itu saya sempat jatuh. Saya menangis. Dan sempat mempersalahkan orang tua dan Tuhan juga. Sempat mempersalahkan Tuhan juga ya? Coba Boni ceritakan sedikit bagaimana sampai Boni bisa kayak mempersalahkan Tuhan tuh. Itu seperti apa? Sebenarnya saya tidak mempermasalahkan Tuhan. Cuman mungkin karena memang saking banyak bulian yang saya terima, emosi saya melunjak dan saya langsung dengan spontan langsung bilang, Tuhan, kenapa saya berbeda? Saya mau seperti laki-laki pada umumnya. Saya mau seperti laki-laki normal. Tapi pada akhirnya makin kesini, mungkin semakin dewasa, umur semakin bertambah, jadi ya semakin mengerti. Nah, dengan yang Boni ceritakan itu, apakah dari mereka juga ada kayak bilang menyuruh Boni untuk berubah seperti itu? Kalau untuk menyuruh berubah tuh banyak. Dari orang tua, keluarga dekat, teman-teman, guru, terus dosen, dari kenalan, banyak sekali yang suruh saya berubah. Tapi saya pernah ada pada posisi ya, saya mau berubah. Cuman dari dalam diri saya rasa untuk mau berubah tuh
Bertentangan. Kayak bertentangan, betul, bertentangan. Jadi saya menangis, saya harus seperti apa? Orang maunya saya harus berubah, tapi dalam diri saya bilang tidak. Dan saya menangis di situ. Tuhan, saya harus seperti apa? Tuhan, kenapa saya begini? Apakah saya dengan begini saya menyusahkan orang lain? Apakah saya dengan begini saya terlihat berbeda dengan orang lain? Apakah saya begini saya lucu? Jadi saya bingung juga. Nah, terus mungkin dari SD sampai kuliah itu terus ada pembulian. Terus yang kalau kesininya ini Boni merasa kayak sudah kayak mereka bilang ya sudahlah. Memang Boni memang seperti ini. Kalau sekarang memang seperti itu atau? Kalau sekarang juga masih ada yang suruh berubah. Cuman mungkin saya semakin dewasa, semakin bertambah usia, saya semakin dewasa, pemikirannya saya semakin dewasa. Nah, saya bilang ke mereka, kalian tidak tahu apa yang saya rasa. Kalian gampang suruh saya berubah, tapi dari dalam diri saya sendiri itu ada kayak rasa penolakan yang besar untuk saya berubah. Dan itu saya tidak tahu kenapa. Dan akhirnya makin kesini orang mulai menerima bahwa saya dengan kondisi dan keadaan saya seperti ini. Dari orang tua, kita kembali lagi ke awal. Dari orang tua itu apakah pernah ada kayak semacam kayak usir Boni dari rumah atau kayak pernah kayak semacam pukul lah begitu? Itu sering? Sering. Waktu kecil saya punya bapak itu orangnya keras sekali. Sering saya dipukul, ditendang, dan dimarahi. Mungkin karena orang tua saya malu. Mungkin orang tua saya tidak mau menerima saya seperti ini. Tapi mungkin dengan berjalannya waktu orang tua saya sudah mengerti. Dan saya selalu memberikan pengertian ke orang tua saya bahwa saya tahu mama, bapak, kita orang susah. Saya tahu bapak mama menyekolahkan saya dengan susah payah. Pinjaman di mana-mana untuk saya sekolah hingga saya seperti ini. Hingga saya masuk perguruan tinggi dan lulus seperti yang sekarang ini. Saya janji, saya tidak akan membuat bapak mama merasa terbebani dengan kondisi saya yang sekarang ini. Jadi bapak mama harus menerima saya apa adanya, tanpa harus mendengar apa yang orang lain omong di belakang. Terus Boni ada berapa bersaudara? Kalau saya sendiri, kami ada 5 bersaudara. Nah, di sini saya anak pertama. Dan ini juga saya berpikir bahwa menjadi seorang anak, apalagi anak pertama, itu mempunyai tanggung jawab besar untuk keempat adik saya. Gitu. Boni ada itu laki-laki berapa orang, perempuan berapa orang? Laki 4, kami laki 4. Perempuan 1. Yang perempuan itu anak terakhir? Tidak, yang perempuan anak kedua. Oh, anak kedua. Terus dari awal tuh mereka menerima juga atau tidak? Dari awal tuh seperti orang-orang lain. Adik-adik saya adik-adik saya menolak. Bahkan jalan dengan saya pun mereka malu. Bukan cuma adik-adik saya, orang tua saya juga demikian. Jalan dengan saya malu. Kemana-mana tuh malu. Biar sudah kau tinggal di rumah saja. Kau terus ikut dengan kami. Nanti orang lihat kau begini. Nanti semua orang lihat kau begini. Ya sudah, saya hanya diam dan menerima. Mungkin dalam pemikiran saya mungkin
mereka belum menerima saya seperti ini. Dari mereka awalnya malu itu sampai titik dimana mereka kayak bilang ya sudahlah, itu tuh pas Boni kuliah atau baru-baru ini? Pas mereka mau menerima saya itu mungkin saya sudah mulai beranjak dewasa, dan saya selalu memberikan pengertian untuk mereka. Sebenarnya mereka tidak terlalu mempermasalahkan, hanya karena mereka juga mungkin mendengarkan orang luar, terus mereka juga dibully. Terus orang tua saya juga dibully, kenapa mempunyai anak seperti saya. Adik-adik saya juga dibully, kenapa mempunyai kakak seperti saya. Oh, mungkin sebenarnya mereka tidak mempermasalahkan, hanya karena omongan dari luar yang buat mereka akhirnya dari dalam diri bilang, saya mau merubah Boni seperti laki-laki yang normal lah. Ya, seperti itu ya. Terus Boni, pesan untuk teman-teman yang belum paham dan belum mengerti dengan keadaan Boni seperti sekarang ini, itu seperti apa? Buat orang sekitar, teman-teman, kenalan yang sampai saat ini belum menerima keadaan saya seperti ini, Boni cuma mau bilang bahwa inilah Boni. Boni dengan kelebihan dan kekurangannya. Dan Boni seperti ini juga bukan Boni yang mau. Bukan Boni punya orang tua yang mau. Tapi Tuhanlah yang memberikan Boni seperti sekarang ini. Dan Boni rasa mungkin itu salah satu anugerah yang Tuhan berikan untuk Boni. Dengan Boni dengan kondisi dan keadaan seperti ini, Boni tidak membebani atau merugikan serta mengusik kehidupan kalian dan semua orang. Oke Boni. Terus rencana Boni ke depannya seperti apa? Untuk rencana saya ke depannya, yang pastinya saya ingin menjadi, ini impian saya ingin menjadi orang yang sukses. Itu pasti untuk semua orang. Kenapa saya ingin menjadi seorang yang sukses? Yang pertama, membanggakan orang tua saya, keluarga, adik-adik saya. Karena apa? Karena Boni harus jujur, Boni berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Jadi impian Boni ingin sukses dalam kaitannya dengan pendidikan yang Boni tempuh di perguruan tinggi. Sebenarnya Boni ingin menjadi pegawai kantoran. Di sini ya, kalau Tuhan mengizinkan, untuk kedepannya Boni juga ingin merintis usaha. Usahanya masih rahasia. Kalau Boni sudah sukses, baru Boni bisa tunjukkan ke orang-orang. Oke Boni, pertanyaan terakhir, buat teman-teman yang belum menunjukkan jati dirinya seperti Boni begini, yang masih minder, yang masih takut karena bulian orang begitu tuh, pesan untuk mereka lah. Nah, buat teman-teman yang belum bisa atau masih malu menunjukkan jati dirinya, Boni cuma mau bilang bahwa tunjukkan ke orang-orang bahwa kita dengan kondisi dan keadaan kita seperti ini, dengan latar belakang kita seperti ini, kita bisa seperti orang lain. Kita bisa sukses tanpa harus membebani orang lain.